Coba ingat-ingat momen minggu ini. Pernah nggak kamu mengiyakan ajakan makan sushi dengan ragu-ragu? Padahal dalam hati, kamu berharap temanmu peka kalau kamu lagi capek banget. Atau saat memberikan oleh-oleh kecil, kamu bilang, ah ini cuma barang sepele kok. Tapi sebenarnya, kamu ingin dia merasakan ketulusanmu. Di Tokyo, Osaka, atau kota manapun, kita sering terjebak dalam keheningan. Di kereta yang penuh sesak atau ruang rapat yang kaku, kita semua diam. Tapi di balik diam itu, ada banyak hal yang ingin disampaikan. Itulah harage, seni perut, seni berkomunikasi tanpa kata-kata untuk menjaga harmoni. Tapi, ada satu pertanyaan yang memusik. Di tengah budaya ini, apakah perasaan kita yang sebenarnya pernah benar-benar terlihat? Kadang, harage malah bikin kita kesepian di tengah keramaian. Kita jago membaca kode, tapi jarang merasa benar-benar dimengerti. Pernah nggak kamu capek, harus selalu menebak-nebak, atau memberikan kode supaya orang lain paham? Rasanya seperti main teka-teki setiap hari. Melelahkan kan? Tapi di sisi lain, kita punya konsep ishin denshin, hubungan batin yang luar biasa. Seperti rekan kerja lama yang paham hanya dengan saling lirik. Tahu kamu butuh kopi atau lagi stres tanpa kamu harus bicara. Ada rasa nyaman yang dalam di sana. Ini mirip hubungan orang tua dan anak dalam konsep amai. Seorang anak nggak butuh penjelasan panjang lebar kenapa dia nangis. Orang tuanya sudah tahu. Ada benang merah tak kelihatan yang mengikat kuat. Saya teringat tulisan kuno di Mazmur 139. Di sana dikatakan, ada satu pribadi yang benar-benar tahu segalanya tentang kita. Dia tahu kapan kita duduk dan berdiri. Bahkan sebelum sepatah kata pun keluar dari lidah kita, dia sudah tahu maksudnya. Bayangkan itu. Ada yang mengerti kamu sepenuhnya, tanpa kamu harus capek menjelaskan. Kapan terakhir kali kamu merasa dimengerti seperti itu? Tanpa harus pasang muka tembok atau kasih kode rumit. Rasanya lega banget kan? Nah, ini dia yang sering jadi beban kita sehari-hari. Tatemae. Wajah publik yang harus selalu dipoles rapi demi menjaga harmoni. Artinya, kita harus menyembunyikan hone atau perasaan jujur kita demi kenyamanan bersama. Di kantor, di depan mertua, bahkan kadang di depan pasangan, kita pakai topeng itu. Kita bicara yang manis-manis, padahal hati lagi kacau. Rasanya seperti pakai baju zirah besi yang berat banget. Memang benar, baju itu melindungi kita dari gesekan sosial. Tapi lama-lama, zirah itu menguras energi dan bikin kita kering di dalam. Kita takut kalau topeng itu dilepas, orang bakal menjauh dan diri kita yang asli nggak diterima. Tapi tahu nggak, ada kebenaran yang membebaskan. Ada kutipan yang bilang kalau manusia melihat apa yang di depan mata, tapi ada yang melihat langsung ke hati. Bayangkan, kalau kamu bisa meletakkan zirah itu sebentar saja dan berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja. Apa yang bakal berubah kalau kamu bisa jujur satu momen saja? Tanpa takut dihakimi atau dianggap lemah. Ada kelegaan luar biasa saat tahu bahwa diri kita yang asli, yang tanpa polesang itu sebenarnya sangat berharga. Sebagai orang yang hidup di tengah tekanan pekerjaan, kita sering merasa harus jadi pemecah masalah. Semua harus beres dan dikendalikan. Tapi, kadang masalahnya terlalu besar atau situasinya terlalu canggung untuk dibahas secara terbuka. Disinilah kita bisa belajar dari konsep amai, sebuah ketergantungan alami pada kebaikan orang lain. Atau seperti melihat bunga sakura yang mekar. Mereka nggak memaksa musim untuk berubah, cuma menunggu waktunya dengan tenang, lalu mekar dengan indahnya. Ada tawaran yang menarik sekali dari Yesus. Dia pernah bilang, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dia nggak minta kita buat kerja lebih keras.
melainkan belajar dari Dia yang rendah hati. Coba deh, di tengah rutinitasmu yang gila itu, ambil jeda sebentar. Nggak perlu paksa cari solusi untuk semua masalah hari ini. Berlatihlah untuk percaya kalau ada tangan yang lebih kuat yang sedang memegang kendali. Di mana dalam harimu yang sibuk itu, kamu bisa ambil waktu sejenak untuk sekedar bernapas, berhenti memaksa, dan mulai menerima. Dunia kita sekarang ini bising sekali ya. Notifikasi HP, rapat yang nggak ada habisnya, kereta yang berisik. Rasanya nggak ada ruang buat mendengar suara hati sendiri. Tapi hebatnya, budaya kita sebenarnya sangat menghargai keheningan. Dalam percakapan, diam itu bukan berarti kosong. Diam bisa berarti ya, tidak, atau saya lagi mikir. Kita terbiasa membaca suasana atau kuki wo yomu. Coba bayangkan taman batu zen yang sunyi. Batunya nggak bergerak atau bicara, tapi justru di situ ada kekuatan. Mazmur 46 pernah bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ada kekuatan yang muncul saat kita benar-benar berhenti bicara dan membiarkan pengertian yang lebih dalam muncul ke permukaan. Gimana kalau mulai besok, kamu sediakan waktu 5 menit saja, tanpa HP, tanpa musik, cuma diam. Jadikan keheningan itu teknologi baru untuk menenangkan jiwamu. Di dalam diam itu, biasanya kita baru bisa mendengar apa yang sebenarnya hati kita butuhkan. Kita sering terjebak dalam harmoni di permukaan. Ramah, sopan, tapi rasanya jauh. Harage memang jadi minyak pelumas sosial yang luar biasa, supaya nggak ada gesekan. Tapi ya itu tadi, kadang malah menutupi motif yang sebenarnya. Namun saya selalu tersentuh kalau melihat sisi lain dari orang-orang kita. Ingat nggak saat terjadi bencana? Tetangga saling bantu tanpa perlu banyak instruksi. Ada kepedulian tulus yang mendobrak sekat-sekat formalitas, seperti berbagi kotak bento di peron kereta. Sederhana, tapi ada perhatian yang nggak terucap di sana. Ada gambaran menarik tentang komunitas ideal, di mana orang-orang hidup terbuka satu sama lain. Mereka makan bersama, berbagi apa yang dipunya, dan nggak perlu pakai topeng. Nggak ada yang merasa harus lebih hebat dari yang lain. Coba lihat sekelilingmu. Mungkin ada satu teman atau keluarga yang sebenarnya lagi menunggu sebuah tanda. Tanda kalau aman buat mereka untuk bicara jujur. Mungkin dengan kamu mulai jujur duluan tentang hal kecil, kamu sedang membuka pintu buat mereka melakukan hal yang sama. Hubungan sejati itu dimulai saat kita berani jadi diri sendiri. Nah, teman-teman, obrolan kita hari ini nggak usah dianggap berat-berat banget. Pekan ini, coba deh perhatikan satu saja momen harage dalam hidupmu. Mungkin saat kamu ragu-ragu mau bilang sesuatu, atau saat terjebak dalam keheningan yang kaku. Coba tanya ke dirimu sendiri, apa sih yang sebenarnya hatiku mau bilang? Lalu, coba ambil satu langkah kecil untuk membangun koneksi yang jujur. Mungkin lewat pesan singkat yang tulus ke teman lama, atau cuma dengan mengambil waktu diam yang damai sebelum kamu lari ke tugas berikutnya. Di dunia yang penuh sinyal tak terucap ini, sebenarnya ada rasa memiliki yang lebih dalam yang sedang menunggu kita. Sebuah tempat di mana setiap perasaan tersembunyi kita dilihat dan kita tetap diterima apa adanya. Di tengah hari-hari kita sebagai orang Jepang, harapan dan tujuan yang nyata bisa mulai tumbuh dengan tenang. Kadang kita merasa harus menanggung semuanya sendirian. Harus kuat, harus sempurna. Tapi jujur saja, kita semua punya batas kan? Kita butuh tempat untuk bersandar tanpa perlu merasa malu. Kalau kamu merasa sudah di ujung tanduk atau lelah dengan semua sandiwara ini,
Mungkin ini saatnya bicara dengan cara yang berbeda. Bukan dengan seni perut, tapi dengan kejujuran hati kepada Dia yang menciptakan hati itu. Tuhan, kalau Engkau memang nyata, tunjukkanlah. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu. Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekedar nama. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus. Amin.